ternyata bukan cuma gara-gara kurang minum kita bisa sakit ginjal. Selama ini yang kita tahu penyakit ginjal itu disebabkan oleh kurang minum. Tapi ternyata ibu ini mengalami sakit ginjal bukan gara-gara kurang minum, guys. Pas aku cerita sama ibu ini, dia bilang bahwasannya dia itu orang yang banyak banget minum, tapi dia mengalami sakit ginjal sampai cuci darah 2 kali seminggu. Jadi kan di video ini cerita-ceritalah aku sama ibu ini. Kalian jangan salpok ya pas kakekku naikkan ke atas, karena memang kakekku lagi pegal. Memang agak nggak sopan, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kan ceritanya ibu ini sudah menikah 18 tahun. Tapi selama 18 tahun dia menikah, katanya dia nggak pernah merasakan bahagia yang benar-benar membuat dia bahagia. Ibu ini punya 1 orang anak, tapi aku lupa anaknya di NTT atau di Lombok gitu deh. Soalnya pas cerita sama ibu ini aku nggak fokus sama tempat yang dia bilang, tapi aku fokus sama dia yang sakit ginjal harus cuci darah 2 kali seminggu. Oke, kita fokus ke topik cerita ya. Terlalu panjang pun basa-basinya nggak enak juga ya kan. Katanya ibu ini udah 18 tahun menikah, tapi dia nggak pernah merasakan bahagia yang benar-benar bahagia dari suaminya. Jadi katanya si suaminya ini sering banget selingkuh. Tapi malah si suaminya ini menuduh ibu ini yang selingkuh. Parah nggak sih? Tapi rata-rata laki ini memang kayak gitu kerjaannya ya kan. Dia yang selingkuh, istrinya yang dituduh. Dia yang berbohong, istrinya yang dituduh berbohong. Gak jujur. Memang pintar kali laki-laki ini membalikkan keadaan. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu ya. Jangan langsung kalian serang aku. Gak semua laki-laki, tapi banyak laki-laki yang kayak gitu. Setelah usia pernikahan mereka 18 tahun, akhirnya dia memilih untuk cerai dari suaminya karena memang dia udah benar-benar gak sanggup sama tingkah laku suaminya. Semua harta benda yang mereka punya ditinggalkan ibu inilah, dikasihlah semua sama suaminya. Cuma motor sebiji aja lah dibawa dia. Nah, mulai dari situlah ibu ini benar-benar merasa frustasi. Sayang kali aku menemani orang yang salah selama 18 tahun, kata ibu ini. Mulai dari situlah ibu ini mengalami stres dan frustasi berat, guys. Kadang dia nggak makan, tapi katanya dia tetap minum. Dia minum dalam porsi yang banyak. Tapi suatu saat dia mengalami sakit yang benar-benar sakit kali dia rasa, hingga akhirnya dia pergi ke rumah sakit untuk cek. Dan terkejutnya dia, ternyata dia divonis sakit ginjal. Nah, dari situ dia heran kenapa dia bisa sakit ginjal. Aturannya kalau dia sakit pun seharusnya sakit lambung karena dia minumnya banyak. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, ternyata penyakit ginjal itu nggak cuma disebabkan gara-gara kurang minum. Stres dan frustasi berat pun bisa mengakibatkan kerusakan pada organ bagian dalam kita, termasuklah itu ginjal. Terkejut kali aku mendengar cerita ibu ini. Sedangkan dia yang udah banyak minum aja bisa sakit ginjal, apalagi kita yang kurang minum ya kan Jujur aja aku memang tipe orang yang kurang banyak minum. Selama 12 jam kerja aku paling 3 gelas lah airku minum. Jadi takut pula aku ya kan, penyakit ginjal pula nanti aku. Jadi ku tanya lah sama ibu itu, kenapa ibu sering kali nggak jaga warung? Aku bilang kayak gitu kan, karena ibu ini memang kerjanya jaga warung ini teman-teman. Jadi dibilang dia ternyata dia selalu pergi ke rumah sakit 2 kali seminggu untuk cuci darah. Di situ aku bener-bener terkejut kali 2 kali seminggu ibu cuci darah, aku bilang. Iya, 2 kali seminggu ibu harus cuci darah katanya. Makanya kadang ibu jarang datang kerja. Kadang kalau habis ibu cuci darah, ibu rasa pegal kali, ibu rasa badan ibu sakit kali, nggak datang ibu. Jadi paling seminggu ibu datang 2 kali atau 4 kali seminggu untuk kerja. Selebihnya dia di rumah tidur. Karena ternyata sehabis cuci darah itu badannya sering kali sakit. Sering kali dia habis cuci darah itu badannya lemas, lemas-lemasnya sampai nggak bisa diangkatnya sendiri. Apalagi ibu ini sendiri. Dia mau pergi ke rumah sakit untuk cuci darah pun sendiri. Pulangnya pun dia sendiri. Sedih kali ku rasa mendengarkan cerita ibu ini. Oke lah guys, jadi yang mau ku bilang sama kalian, jaga-jagalah kesehatan kalian ya. Semoga kita nggak mengalami hal yang dialami sama ibu ini. Dan kita doakanlah semoga ibu ini cepat sembuh dan sehatlah selalu. Berhubung videoku udah mau habis, thanks for watching.